Di saat kegelapan meliputi seluruh langkahku, tak tahu lagi arah mana yang harus ku tempuh. Cemas dan juga takut telah melanda
manusia yang hidup, agunglah kasih-Nya, agunglah kasih-Nya, Selamat pagi saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali. Kiranya Anda semua tetap ada di dalam perlindungan dan pengayoman Tuhan. Terima kasih, dan mari kita segera masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh masuk dan tumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, sampai 30 kali, 60 kali, dan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami Tuhan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti dan menangkap firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau masukkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam saudara kasih Tuhan, kita segera siapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan, ya. Kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan Tuhan memberikan hati dan roh yang baru. Tuhan memberikan hati dan roh yang baru. Apa maksudnya itu? Mari kita baca dulu ya. Ayat mendasari ini semua, yaitu di Yeskiel 36 ayat 26. Dari kitab Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26. Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26. Mari kita lihat ya. Yeskiel 36 ayat 26. Firman Tuhan mengatakan, kamu akan kuberikan, punya huruf besar, berarti Tuhan berikan pada kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat, ya, hati yang baru dan roh yang baru. Apa maksud itu semua? Apa berarti hati, yaitu lever kita dan roh kita digantikan secara letterak? Maksudnya adalah, ya, kita pelajari dulu ya, kita harus mengerti. Pertama, hati yang baru dan roh yang baru dimaksud adalah apa? Pertama, hati dan roh yang berdasarkan pada iman kepada Tuhan, ya. Kita lihat Roma 3 ayat 22. Kitab Roma pasal 3 ayat ke-22, yang mendasarkan semuanya pada iman dan berpegang pada imannya teguh pada Tuhan. Tapi yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi kita percaya karena iman, ya, kita hidup karena iman. Kita baca lagi pasal 4 ayat ke-16. Pasal 4 dari surat Roma ini ayat yang ke-16. Ayat ke-16 mengatakan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Nah, ini ya, kita harus tahu, apapun yang Tuhan berikan itu adalah, apapun yang firman Tuhan berikan itu harus kita imani, ya. Apapun boleh terjadi sekeliling kita, ya, di dunia kehidupan kita boleh terjadi, tapi tetap kita beriman dan percaya bahwa apa yang diajarkan firman Tuhan itu adalah yang pasti, yang akan terjadi juga. Karena apa? Karena firman Tuhan itu katanya, ya, adalah kebenaran, yaitu di Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, firmanku adalah kebenaran, ya. Kebenaran itu sendiri. Jadi apa yang dikatakan, diajarkan itu pasti digenapi, ya, pasti terjadi. Nah, itulah yang berdasarkan iman, ya. Yang kedua, itu apa artinya hati dan roh yang baru? Yaitu hati dan roh yang taat dan setia. Mau taat dan setia, mari kita lihat Wahyu 2 ayat 10b. Wahyu 2 ayat ke 10b. Jadi hati dan roh yang taat dan setia.
Tadi di Yeskiel ya, Pak sudah baca hati yang taat ya. Nah, kita baca lagi sini Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu bagian tentang kesetiaan ya. Lalu kita baca lagi Filipi 2 ayat 6 sampai 10. Yang walaupun dalam berupa Allah, tentang Tuhan Yesus ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati ya, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, hati dan roh seperti inilah yang diberikan kepada kita ya, karena Yesus adalah teladan kita terhadap kehidupan kita. Apa artinya taat? Taat artinya walaupun mungkin merasa berat, walaupun merasa kurang cocok, walaupun tidak cocok dengan seleranya, tapi tetap mau menjalankan apa saja yang ditentukan dengan baik dan benar, dengan sepenuhnya, bukan asal-asalan. Nah, itu taat. Dan baliknya ada lagi setia. Apa itu setia? Walaupun merasa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, walaupun merasa bahwa itu tidak ada manfaat buat dirinya, kalau orang yang setia ya, bahkan ia malah bisa merasa akan bakal dirugikan, tapi dia mengatakan, saya akan tetap ikut Anda, saya tetap ada bersama Anda, saya akan tetap ada mengikuti apa saja yang Anda maui. Nah, itu adalah setia ya, walaupun terasa tidak enak tetap mengikutinya. Itulah, jadi kita perlu diberikan hati yang dan roh yang taat dan setia. Siapa yang bisa berikan? Hanya Tuhan yang bisa berikan demikian ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa arti hati dan roh yang baru? Yaitu hati yang roh dan roh yang tulus. Mari kita baca 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Hidup yang dikuasai oleh ketulusan. Apa arti ketulusan itu? Kalau kita jabarkan secara lebih sederhana, artinya tidak punya modus tertentu ya. Apa itu modus? Motif lain di belakang yang tersembunyi, yang tidak terlihat ya, untuk mencari atau untuk memburu keuntungan tertentu buat dirinya sendiri. Bukan itu. Dia tidak punya hati dan roh yang seperti itu. Apapun direncanakan, apapun diingini dan dilakukan hanyalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri, bukan untuk ketenaran diri sendiri, bukan untuk keuntungan dirinya sendiri, bukan untuk digemari orang, bukan hanya untuk diikuti orang, tapi biar orang semua itu ikut kepada Tuhan ya. Misalnya kalau menolong orang yang membutuhkan ya, itu adalah karena untuk menyenangkan Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan, bukan karena ini katakan ya, nolong orang supaya dia luka di mana-mana, menolong orang ini supaya dikabarkan kemana-mana, menolong orang ini supaya dipandang hebat sama orang ya, dipandang waduh luar biasa, sehingga orang tidak lagi memandang Tuhannya, hanya memandang dia melulu. Itu namanya modus ya. Tapi kita tidak modus, tapi kita tulus, sama usnya, tapi satu modus satu ketulus ya. Ya, tidak mencari ketenaran sendiri, tidak mencari nama sendiri, kita tidak mencari balas budi dan sebagainya, tapi hanya untuk Tuhan dan tidak punya agenda lain di belakang itu. Itu namanya tulus. Apapun yang dilakukan bukan ada agenda tersembunyi, modus sendiri ya, bukan, tapi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu hati roh yang baru. Berikutnya, yang keempat, hati roh yang baru dalam bidang apa ini? Yaitu yang mau diajar dan dibentuk. Kadang-kadang orang dibentuk tidak mau, kan dibentuknya rasanya sakit, nggak enak ya. Masih ingat lagu saya tulis, Tuhan membentukku, nggak enak, tapi kita harus bertekad untuk mau dibentuk. Karena apapun yang dibentuk oleh Tuhan itu selalu menuju ke arah yang terbaik buat kita ya. Dan mau diajar, harus mau diajar karena kita belum sempurna. Kita harus mau diajar, harus ditingkatkan kualitas kita. Mari kita baca pertama, Mazmur 33 ayat 15. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, dibentuk hati kita, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Dia Tuhan yang membentuk hati mereka sekalian.
Ya, itu artinya diberikan hati dan roh yang baru yang mau dibentuk dan mau diajar. Mari kita baca lagi Yesaya 44 ayat 21. Karena Tuhan selalu membentuk kita. Kalau kita menolak, ya akhirnya kita menjadi menjauh dari Tuhan. Tuhan penebus Israel, judul perikopnya. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, karena engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Ini lagi ya, mau diajar dibentuk, bukan ngelawan saja ya. Berikutnya kita baca lagi Yohanes 6 ayat 45. Yohanes 6 ayat 45. Nah ini ya, katakan, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Bukan dihajar ya, diajar. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hati dan roh yang mau diajar dan dibentuk, ya harus tahu. Jadi hati yang seperti inilah yang buat kita senantiasa menyadari, sehingga kita Tuhan menegur pun kita pun tahu akan kesalahan kita. Kita pun sadar, bukannya kita marah, bukannya kita tersinggung, bukannya kita puas, tapi malah kita menyadari kekurangan kita. Masih ada kekurangan enggak? Menyadari kesalahan kita tentang apa yang kita lakukan tanpa kita sadari mungkin. Nah, karena itu kita berbalik pada Tuhan, dan kita makin lama akan makin meningkat, ya, dibentuk oleh Tuhan, makin lama makin meningkat. Sehingga dari katakanlah tanah liat menjadi periuk yang indah, tanah liat jadi bejana yang indah, tanah liat jadi patung yang indah, ya, sebatang kayu saja jadi patung dari kayu yang indah, semua jadi ya indah, ya ini ya, dengan hati yang terbuka juga, bukan dengan hati yang penuh dengan omel-omelan, ya, sehingga bisa terbentuk menjadi jauh lebih baik, karena Tuhan merencanakan buat kita untuk mengajari kita, untuk membentuk kita supaya kita menjadi jauh lebih baik. Nah, dalam hal itulah, maka itulah hati dan roh yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ulang lagi, pertama Tuhan berikan hati dan roh yang selalu mendasarkan semuanya kepada iman kepada Kristus. Iman pada kebenaran itu adalah kita terima karena kita beriman kepadanya. Yang kedua, hati dan roh yang baru, yaitu yang taat dan setia kepadanya. Yang ketiga, hati dan roh yang baru yang tulus, bukan dengan modus. Yang terakhir, hati dan roh yang baru yang mau diajar dan dibentuk. Maka kita akan menjadi seperti apa yang Tuhan rencanakan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang kita terima mulai hari ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa. Jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Berteluplah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan.
hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan. Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri